Berjumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Penguasa Sepi. Baik pemirsa, hari ini saya bersama Pak Lurah Kelurahan Ciamis, Pak Haji Ridwan, ditemani oleh Ketua UPZ Kelurahan Ciamis, Kang Agus. Beliau adalah salah satu undangan Kerajaan Galuh, Pakuan. Nah, ini dari bajunya ini dia bagian dari Kerajaan Galuh. Saya mah Kerajaan Kawali sana dikit. Ya baik, Pak Lurah. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang regulasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Lurah nih, menyangkut wajib zakat di Kelurahan Ciamis. Seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih untuk yang persiapannya Bunga Sepi. Terima kasih dapat bersilaturahmi. Ya, berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kelurahan Ciamis, ini merujuk kepada regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kelurahan Ciamis sesuai tupoksinya yang merupakan di dalam melaksanakan tugas Pak Camat. Dalam ini berkaitan dengan tugas kegiatan ini bidang seksi pemberdayaan, Pak. Alhamdulillah saya merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut, dan alhamdulillah setelah dibangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, kemasyarakatan, 2 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang di Kelurahan Ciamis disepakati, Pak, dibentuk yang namanya unit pengumpul zakat Kelurahan Ciamis, yang mana secara struktur ini UPZ Kelurahan Ciamis melaksanakan tugas Bajnas Kabupaten Ciamis dalam hal pendataan, pengumpulan dan penyuluhan, itu intinya kata kuncinya. Jadi UPZ Kelurahan Ciamis membantu Bajnas Kabupaten Ciamis dalam hal pendataan, pengumpulan dan penyuluhan di bidang perzakatan, dan berharap dengan terbentuknya unit pengumpul zakat di Kelurahan Ciamis, kesadaran masyarakat akan zakat, infak, sedekah yang telah ada, yang telah terlaksana selama ini mudah-mudahan dapat meningkat, Pak, dengan harapan dapat membantu program-program pemerintah Kabupaten Ciamis di bidang sosial keagamaan. Diantaranya di Ciamis kami mengusulkan beberapa rumah tidak layak huni, Pak. Nah, ini salah satu terobosan yang mudah-mudahan dengan adanya UPZ ini, dengan terkumpulnya zakat infak oleh para muzaki, ini akan kembali lagi ke masyarakat. Terus Pak Lurah, potensi muzaki yang ada di kelurahan ini berapa muzaki nih kira-kira nih kemarin kedata nggak kira-kira? Ya, berdasarkan data di kependudukan, Pak, sekitar 17.000 penduduk yang ada di Kelurahan Ciamis. Berandai-andai Pak Ketua UPZ, seperti yang disampaikan, apabila satu orang saja menginfakkan 1.000, dapat dibayangkan, Pak, ini potensi yang sangat besar di Kelurahan Ciamis, sangat menantang dan sangat berharap gitu, mudah-mudahan UPZ Kelurahan Ciamis dapat berkontribusi lebih maksimal yang membantu ke warga kita. Dan di kesempatan ini mohon izin UPZ juga mengajak kepada lapisan warga di Kelurahan Ciamis, intinya terima kasih atas kepedulian terhadap Ciamis, dan berharap dan mengajak mudah-mudahan pelaksanaan zakat, infak, sedekah yang telah dilaksanakan oleh warga Ciamis ini dapat lebih maksimal dan dapat berkontribusi bergabung ke UPZ, Pak. Siap. Ya, itu ini, Pak. Ya, oke, Pak Ketua ini, gimana kan? Dalam catatan UPZ ini dari 17 potensi muzaki ini, kira-kira berapa nih yang kemarin bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih tentunya, yang juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bajnas Kabupaten Ciamis yang dalam ini telah mengukuhkan, melantik
pengurus baru UPJ Kelurahan Ciamis. Juga support tentunya ini tidak lepas dari Pak Lurah, kami aturkan ribu nuhun, terima kasih karena beliau terus memotivasi. Nah, sehubungan dengan kemarin pengelolaan atau pengumpulan zakat fitrah yang ada di Kelurahan Ciamis, kami memang diberikan salah satu tugas untuk mengumpulkan zakat fitrah, menampung dari berbagai UPJ yang ada di sewilayah Kelurahan Ciamis, yaitu yang bentuk dari UPJ DKM, RTR dan sebagainya. Ada 32 ya. Ya, UPJ DKM ini potensi yang cukup besar. Selanjutnya mengenai potensi yang ada di Kelurahan Ciamis ini, Ciamis dengan jumlah penduduk yang tadi disampaikan 17.575 jiwa. Ini dikurangi dengan non muslim, tentunya kan ada non muslim karena di Kelurahan Ciamis ini masih banyak atau ada non muslim kurang lebih 7% dari sana. Kurang lebih ada 2.000 non muslim lah. Jadi anggap ada 15.000 yang potensial untuk membayar zakat. Nah, hari ini atau tahun ini UPJ Kelurahan Ciamis berhasil mengumpulkan jumlah mujaki sebanyak 11.448 luar biasa jiwa. Kalau di persentase kita sudah sampai 70% lebih. Jadi ini sebuah capaian yang harus diapresiasi juga oleh semua pihak. Kesadaran orang untuk membayar pajak, zakat. bayar zakat, itu sudah sedemikian disadari. Namun dengan demikian saya punya penilaian bahwa belum 100%-nya para pembayar zakat ini salah satu mungkin faktor yang menyebabkan ini adalah pandemi COVID-19 karena banyak warga masyarakat yang kemungkinan besar tidak pulang. Jadi masih berada di kota-kota tujuan usaha beliau, jadi tidak mudik, akhirnya membayar zakatnya di kotanya masing-masing. Nah, jadi harapan kami tahun-tahun ke depan ini bisa sudah normal pandeminya dan masyarakat sudah bisa bersatu padu di acara Lebaran begitu, dan acara zakatnya sudah bisa mendekati ke angka 100%. Jadi dengan total pengumpulan yang kemarin itu hampir 340 juta. Itu sekelurahan dan itu diberikan kepada 8 asnaf yang fakir miskin dan sebagainya, dan itu sudah bisa dirasakan. Bahkan hari ini alhamdulillah untuk pisabilillah yang berbentuk beras yang dikelola oleh UPJ itu sebanyak 796 kilo sudah didistribusikan. Nah, melalui UPJ TKM yang nantinya ini akan didistribusikan atau diberikan kepada salah satu yang memang sangat menjadi prioritas ini adalah para marbot masjid. Ada guru-guru yang musola lah yang biasa ngawuruh gitu ya. Ada imam-imam musola. Itu barangkali meskipun dari sisi jumlah tidak terlalu banyak, tapi itulah fungsi kami untuk menyalurkan bahwa fisabilillah ini hanya untuk orang-orang yang memang sangat. Ya, oke Kang, kita lanjutkan. Berarti kalau sudah terserah seperti itu, ini udah potensinya udah bagus ya. Kira-kira nih ada kendala di Pak Lurah, kendala regulasi kebijakan ya, di UPZ, kendala di lapangan, bisa diceritakan nih Pak Lurah? Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi, ini berkaitan dengan pengumpulan zakat fitrah. Memang ada beberapa titik pengelola zakat fitrah di tingkat UPJ DKM PRTN yang belum maksimal di dalam melaksanakan pengumpulan juga pelaporan di sisi administrasinya. Itu barangkali setoran-setoran yang disampaikan ke UPJ Kelurahan Ciamis belum maksimal di dalam tata kelola administrasi peloparannya. Ini barangkali pengurus UPJ
Kelurahan Ciamis ke depan bagaimana caranya titik-titik pengumpul dapat menampung zakat atau infak didukung dengan administrasi pelaporan yang sesuai dengan tata kelola dari Bajnas Kabupaten Ciamis, Pak. Dan ini dari Bajnas sudah ada dokumen-dokumen pelaporan yang seperti ada di sini, Pak. Nah, ini kendalanya pemahaman di titik kumpul motor belum maksimal ini. Depan benar-benar dapat terus diberikan pemahaman yang lebih maksimal lagi. Dan harapan dari pemerintahan Kelurahan Ciamis, Pak, dengan terbentuknya UPJ Kelurahan Ciamis ini bukan hanya melakukan zakat fitrah saja, Pak. Ini harapan ke depan zakat, infak, sodako setiap bulan mudah-mudahan dapat termasuk melalui UPJ gitu. Secara real di lapangan kesadaran melaksanakan zakat, infak, sodako memang sudah bagus, Pak, di Ciamis. Cuma ke depan bagaimana bisa berkontribusi bergabung ke UPJ ke Bajnas Kabupaten Ciamis. Sebagaimana kita tahu bahwa zakat infak yang dititipkan melalui UPJ dan langsung disetor ke Bajnas Kabupaten Ciamis itu murni dapat dikembalikan lagi ke masing-masing kelurahan, Pak, untuk program di antawisnya sesuai arahan dari Bajnas Kabupaten Ciamis. Untuk apa zakat infak terkumpul sampai ke Bajnas? Di antaranya program Ciamis Peduli, Ciamis Cerdas, Ciamis Pintar, dan Agamis gitu lain. Oke, terima kasih. Gimana Kang? Kendala yang tadi yang diutarakan Pak Lurah nih kira-kira? Kalau dalam hal kendala ya, kami membaca ada beberapa kendala di lapangan. Satu, kurangnya sosialisasi untuk memahamkan kepada para UPJ yang ada di DKM, di RT, di RW. Itu yang menjadi kelemahan yang kita harus akui. Kenapa? Persepsi kadang-kala berbeda pandangan-pandangan terhadap masalah pengelolaan zakat. Itu yang pertama. Yang mendukung untuk sosialisasi bagaimana tata kelola ya zakat itu yang baik. Yang kedua, saya membaca bahwa ada kendala untuk memudahkan, mempercepat. Ada sisi yang dijual, ada yang dibeli dalam pengertian beras. Nah, ini akan mengurangi dan mempersulit nanti pencatatan. Karena nilai jual beras yang ada di itu sudah dikelola itu jadi turun rendah. Nah, saya berharap ke depan bahkan mengimbau ke semuanya, coba kita laksanakan zakat fitrah ini jangan sampai ada yang dijual atau dibeli. Artinya apa yang kita terima beras berikan lagi semuanya. Dan itu memudahkan administrasi. Itu memudahkan administrasi. Nah, kenapa lambat administrasi dari UPJ? Karena itu harus menata nilai uang yang seharusnya berapa, setelah dijual jadi berapa, itu berimbas kepada jumlah mujaki, pasti akan mengurangi. Ya, betul. Karena turun nilai uang berarti jumlah mujaki harus diturunkan. Benar. Nah, harapan kami ke depan itu kita cobalah semua Kelurahan Ciamis khususnya menjadi pilot project. Semua UPJ yang ada di DKM jangan sampai menjual atau membeli. Kita semua bagikan kepada semua asnaf yang ada. Insya Allah pencatatan dan sebagainya itu akan berjalan. Nah, harapan ke depan semua yang tadi sebagaimana Pak Lurah, kita ingin bukan saja hanya mengelola zakat fitrah, tapi infak yang dari para RT, DKM dan sebagainya tiap bulan. Nah, saya canangkan satu KK Rp1.000. Kalau dalam satu RW saja ada 200 KK, itu 200.000. Kalau dikali 32 ada 6.400.000 per bulan. Ini sih kita setorkan ke Bajnas. Kalau ada 10 bulan udah 64 juta. Dan itu bisa jadi berkontribusi untuk masyarakat ke depan. Itu harapan yang harapan UPJ. Jadi dalam pengumpulan dan pengelolaan berharap kontribusi nyata untuk masyarakat. Kami hanya dititipi amanah dan kami akan melaksanakan amanah itu, memberikan kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Terus ini Kang, tadi Kang bilang katanya satu-satunya UPJ yang bukan santri. Ya pemirsa, ini bukan santri tapi jiwanya
nyantri ya. Alhamdulillah. Ini kalau nggak dedekan kerajaan. Kira-kira bisa ditambahkan biar pemirsa tambah percaya nih, walaupun bukan santri tapi oke, amanah, jujur. Silakan nih, gimana pengalaman spiritualnya ini? Pertama harus diklarifikasi bahwa saya bukan keturunan dalam arti secara terah kerajaan, tapi saya adalah tereh Galuh. Tereh itu beda dengan terah. Kalau terah berdasarkan darah, kalau tereh jiwa. Jadi saya adalah tereh Galuh, berjiwa kegaluhan. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tadi saya sampaikan bahwa saya memang bukan seorang santri, betul, karena hampir mayoritas para pengurus UPJ itu backgroundnya, latar belakangnya adalah santri. Ya. Mungkin pertimbangannya tahu ya tentang. Tapi saya terus mau belajar karena saya merasa percaya diri. Di sekeliling saya adalah orang-orang yang santri semua. Dan itulah yang akan membimbing saya menjadi UPJ mudah-mudahan ke depan, dan bisa sampai 5 tahun ke depan ya, kalau kita bisa bersama-sama mengurus urusan zakat di kelurahan. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Pemirsa, jadi kalau hitung-hitungan nanti di surga ini Pak Lurah sama Kang Agus duluan di surga ya. Kita di belakang. Mudah-mudahan malaikatnya nggak ketukar ya. Kalau ketukar, aduh gawat masalahnya. Ya baik pemirsa, kita sudah bincang-bincang. Ini alhamdulillah Kelurahan Ciamis ini maksimal pemungutan dan pengumpulan zakatnya maksimal. Dan ke depan beliau punya rencana ingin menghidupkan infak, sedekah, sedekah, wakaf termasuk ya? Iya, termasuk wakaf. Baik pemirsa, walaupun bukan santri, insya Allah Kang Agus ini adalah mujahid dan mujtahid, mujadid. Amin. Ahli surga. Kita doain ya, pemirsa. Oke. Nah, pemirsa, ini sebagai tanda kenang-kenangan saya akan ini karena udah saya jadi santri sekarang. Ya, dibuka dulu. Karena saya dakwahnya bukan di lingkungan santri, saya kemarin menggunakan ini ya. Pemirsa, ini kita dakwah bilhal. Hari ini saya diakui sebagai tereh Galuh. Tereh Galuh. Atas apresiasi dan rasa hormat takdim saya ke Bang Muhlis, saya dengan sangat bangga dan senang hati ingin mewariskan, meskipun nilainya mungkin ini tidak seberapa Bang, tapi saya ingin ini menjadi kenang-kenangan terindah dan ini bisa bermanfaat buat Akang. Mohon izin mau dipasangkan langsung di mahkota. Foto. Sambil duduk aja ya. Ya, siap. Bismillah. Mudah-mudahan pas di kepala. Mantap pas. Terima kasih. Oke, pemirsa, inilah kenang-kenangan. Kalau saya nyebut kenangan takut ya. Ini adalah cenderamata dari Kang Agus sebagai ketua UPZ. Saya kalau nyebut kenangan, nyebut warisan takut ya. Karena ini sama-sama pengen panjang umur. Amin. Ini cenderamata dari UPZ Kelurahan Ciamis, kita terima, alhamdulillah. Saya mulai hari ini udah tereh Galuh. Terus sahabat-sahabat yang di Bali, mohon maaf ini nanti tayangnya di luar zakat. Khusus untuk tereh Galuh, saya akan menggunakan tanda mata dari Kang Agus. Beliau salah satu tokoh pemuda di Kelurahan Ciamis yang peduli dengan masa lalu, peduli dengan sejarah. Kebetulan Pak Lurah juga masih ada tereh Pangeran Usman dari Kawali. Kalau ngomong Pangeran Usman, nanti Pak Lurah ini ada kaitannya dengan Gus Dur. Gus Dur itu kaitan darahnya dengan Pangeran Usman yang dimakamkan di Astana Gede Kawali Singacala. Nah inilah cicit